Menjadi guru di sekolah luar biasa bukan sekedar profesi. Ini adalah panggilan hati, sebuah perjalanan panjang tentang kesabaran, cinta, dan keyakinan bahwa setiap anak meski berbeda tetap memiliki cahaya yang sama. Di mana setiap anak belajar dengan cara dan ritmenya sendiri. Ada semangat besar untuk terus berinovasi demi mereka yang istimewa. Kami menciptakan ruang belajar yang lebih hidup, tempat anak-anak dapat berekspresi, bergerak, dan menemukan dirinya. Karena transformasi sejati bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang menemukan cara terbaik agar setiap anak dapat tumbuh merdeka dan bahagia. Belayar sampan ke Pulau Seribu, langit cerah, angin pun berseri. Salam hangat kami buka dulu untuk GTK yang terus menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimi Kalteza, SPD. Saya merupakan tenaga pendidik di SLB Negeri Kota Dumai, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya yang berjudul Inovasi Pembelajaran Bahasa melalui Taman Belajar bagi Anak Tunarungu di SLB Negeri Kota Dumai. Selamat menyaksikan. Saya bersama rekan guru mulai melihat potensi yang ada di sekitar sekolah. Di samping ruang kelas terdapat lahan kosong kecil yang selama ini tidak termanfaatkan, ditumbuhi rumput liar dan sering menjadi tempat genangan air. Daripada dibiarkan menjadi lahan becek yang tak berguna, saya berpikir untuk memanfaatkannya sebagai taman belajar yang ramah bagi anak-anak tunarungu. Permasalahan kedua yang sering muncul di kelas saya adalah rendahnya minat dan kemampuan menulis kalimat sederhana. Bagi anak tunarungu, menulis bukan sekedar merangkai huruf dan menjadi kata, tetapi bagaimana memahami makna di balik kata itu sendiri. Keterbatasan pengalaman konkret membuat mereka sulit menulis berdasarkan pengamatan atau pengalaman pribadi. Mereka lebih sering menyalin kalimat tanpa benar-benar memahami arti yang sulit. Selain itu, suasana kelas yang cenderung monoton membuat anak-anak cepat jenuh. Kegiatan belajar yang hanya berfokus pada papan tulis dan buku belum mampu memancing antusias mereka. Padahal, anak-anak ini sangat antusias bila diberi kegiatan nyata seperti mengecat, membuat karya dari kayu, atau merawat tanaman. Dari sinilah saya berpikir, bagaimana jika pembelajaran menulis dikaitkan dengan kegiatan keterampilan yang mereka sukai, dan bagaimana jika kelas tidak hanya menjadi ruang untuk membaca dan menulis, tetapi juga ruang untuk berkarya dan menanam. Dari kegelisahan itulah lahirlah sebuah inovasi dengan Taman Karya, kata menanam dan menulis dengan hati. Kegiatan ini dimulai dari proyek sederhana, yaitu membuat taman kecil di sekitar kelas. Anak-anak diajak untuk menanam tanaman hias, membuat rak dari kayu, mengecat dinding kelas, dan merawat tanaman mereka sendiri. Kegiatan ini memberikan mereka pengalaman langsung yang nyata dan menyenangkan, sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tentu saja saya memiliki banyak tantangan yang saya hadapi. Pertama yaitu tentu berkaitan dengan anggaran dalam pembuatan taman. Karena dalam rencana ini tidak dianggarkan melalui BOSP atau BOSDA. Yang kedua, kurangnya tenaga ahli untuk membantu dikarenakan saya sebagai guru kelas yang juga memiliki keterbatasan dalam mengajarkan siswa, apalagi untuk seperti menggergaji ataupun memotong kayu. Di kelas, saya membangun semangat kebersamaan melalui kegiatan sederhana yaitu tabungan kelas. Setiap minggu, anak-anak menyisihkan sedikit uang jajannya, 1.000, 2.000, ataupun 5.000 sekedar recehan dari rumah. Bagi sebagian orang, jumlah itu mungkin kecil, namun bagi kami itu adalah simbol kebersamaan dan tanggung jawab. Dan saya sebagai seorang guru menyadari bahwa perubahan tidak akan terjadi jika hanya menunggu bantuan datang. Maka dengan penuh keikhlasan, saya menyisihkan sebagian dari dana sertifikasi guru untuk mendukung kegiatan ini. Dana itu saya gunakan untuk membeli bahan tambahan seperti cat dinding, alat pertunjukan kecil, dan media pembelajaran digital sederhana yang dapat membantu anak-anak belajar menulis melalui visual dan permainan interaktif di Wordwall. Tujuan pembuatan taman ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi dan bahasa siswa
siswa tunarungu melalui aktivitas pembelajaran yang memadukan pengalaman visual, simbolik, dan konkret di lingkungan luar kelas. Kedua, menumbuhkan minat belajar dan motivasi instruksi siswa dengan menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan, penuh warna, dan tidak monoton seperti di ruang kelas biasa. Dan ketiga, mewujudkan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan kontekstual sehingga siswa dapat mengkaitkan kata atau kalimat dengan benda nyata dan peristiwa di sekitar mereka. Namun, saya sadar bahwa mewujudkan mimpi ini tidak bisa saya lakukan sendiri, maka saya mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Kepala sekolah memberi dukungan penuh, rekan guru membantu menyiapkan bahan pembelajaran, sementara tenaga keamanan sekolah dengan penuh semangat ikut turun tangan untuk membantu membuat sarana taman belajar. Dalam proses itu, saya menyadari makna sesungguhnya dari pembelajaran kolaboratif dan transformasi di sekolah. Anak-anak belajar bahwa menciptakan sesuatu membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab. Mereka melihat langsung bagaimana setiap profesi di sekolah, sekecil apapun perannya dan memiliki arti penting dalam mewujudkan perubahan. Kini, taman kecil itu berdiri dengan indah, meja dan kursi dari hasil karya bersama berdiri di tengah taman, menjadi tempat-tempat anak duduk, menulis, dan belajar. Saya tahu, di sanalah nilai sejati dari pendidikan transformatif itu tumbuh dalam kehangatan, kerjasama, dan kasih sayang yang nyata. Untuk refleksi selanjutnya tentang pembelajaran menanam yang sudah dilakukan sebelumnya, siswa diberi tugas untuk menyusun kalimat melalui games interaktif yaitu word wall. Untuk memperkuat keterampilan bahasa, kegiatan ini dipadukan dengan penggunaan media digital. Word wall adalah sebuah media interaktif berbasis permainan yang memungkinkan siswa tunarungu untuk belajar menulis kalimat sederhana secara menyenangkan. Word wall memberikan stimulus visual berupa gambar, teks, dan aktivitas permainan bahasa seperti susun kalimat, lengkapi kata, dan pilih kata yang tepat yang membantu mereka memahami struktur bahasa secara bertahap. Sekilas terlihat sederhana, tetapi bagi anak tunarungu kegiatan itu sangat berarti. Mereka mulai memahami hubungan antara gambar, kata, dan makna. Mereka belajar bahwa setiap kata menggambarkan tindakan yang mereka lakukan dan setiap kalimat adalah cerita kecil tentang pengalaman mereka sendiri. Perubahan pun mulai terlihat. Anak yang dulunya pasif dan cepat bosan, kini tampak antusias menunggu giliran bermain word wall. Mereka saling menunjuk gambar, tertawa ketika salah memilih kata, dan bersorak gembira ketika kalimat mereka benar. Dan dari layar kecil di depan kelas tumbuh semangat besar dalam hati anak-anak untuk belajar dan menulis. Bagi saya, word wall bukan hanya media pembelajaran digital, tapi jendela yang membuka dunia bahasa bagi anak-anak tunarungu. Media ini memampukan mereka untuk memahami bahasa secara visual dan kontekstual sesuai dengan pengalaman hidup mereka. Saya, Ibu Lutfi Febri Purwandani, merupakan rekan sejawat dari Ibu Rimi Kaltesa. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu Rimi Kaltesa dalam membuat pojok belajar bagi siswa berkebutuhan khusus, di mana hal ini merupakan langkah yang nyata menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan inklusif dan kebutuhan terhadap ruang belajar yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik, di mana desain pojok belajar yang ramah dan perhatian terhadap kebutuhan khusus benar-benar menunjukkan dedikasi Ibu Rimi Kaltesa dalam dunia pendidikan. Wabarakatuh. Saya Usi sebagai guru di SLB Pelita Hati Kota Pekanbaru. Saya sangat yakin Bu Tessa pasti menang. Karena saya sendiri termotivasi, teman-teman. Berhubung saya ini di Tunagrahita ya, jadi saya kalau pembelajaran tuh banyak melakukan kegiatan-kegiatan, keterampilan dan sebagainya. Kini, taman itu bukan sekedar tempat menanam bunga. Ia telah menjadi tempat tumbuhnya semangat dan kata-kata bagi anak tunarungu. Tempat mereka belajar, menulis, bukan karena disuruh tapi karena ingin bercerita. Tempat mereka belajar tanpa tekanan dengan tawa dan rasa bangga. Taman kata ini bukan hanya proyek inovasi tetapi telah menjadi jiwa dari pembelajaran bermakna di SLB Negeri Kota Dumai, tempat di mana setiap siswa tunarungu dapat belajar menulis, berinteraksi dan menumbuhkan harapan, bukan hanya dengan tangan tetapi juga dengan hati. Isyarat tangan penuh makna, bahasa hati yang tak terbatas suara. Di SLB kami berkarya bersama menyemai harapan lewat pembelajaran bermakna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.